Di situ tinggal seorang nenek. Dan di kampung itu, di masyarakat itu ada seorang preman yang luar biasa dan pernah ngobong pasar, pernah masuk bui di penjara. Tapi ketika keluar tetap sebagai seorang preman, ditakuti banyak orang. Namun ia selalu kembali ke rumah nenek yang saya tempati itu. Nenek itu memperlakukan dengan penuh kelembutan. Kamu kalau mau pulang ke sini, kapanpun boleh. Ini kunci pintu rumah belakang itu. Kamu mau makan, makanlah. Kamu mau tidur seharian, tidurlah. Seperti diguyur dengan air hujan yang menyejukkan. Preman ini bisa berubah. Dia diberi ruang untuk bekerja, memelihara ayam. Dan ternyata lama-lama bisa menjadi orang baik. Punya jodoh orang yang benar. Sekarang masih hidup. Luar biasa. Kasih itu bisa menaklukkan kejahatan. Tapi kalau kita tetap beranjak dari kejahatan terus, kita tidak berada dekat dengan Allah, tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Selamat pagi dan berkah dalam. Mari kita bersyukur atas kehidupan kita, atas penyelenggaraan Allah dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita juga, dalam sejarah kita. Allah menyertai kita dengan kasih, dan kita pun dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya. Itulah warta sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita pada minggu biasa yang ke-7 ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati mengakui kelemahan dan mohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak ikut serta dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam perjanjian lama ada hukum pembalasan di bumi. Kita temukan dalam kitab Ulangan. Suatu asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak yang dirugikan. Harus menerima ganti rugi yang setimpal. Itu hukumnya. Maksud hukum itu adalah membatasi kompensasi pada nilai kerugian. Tetapi dalam prakteknya, hukum ini tidak berjalan semestinya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tangan patah ganti tangan patah. Kaki memar ganti kaki memar. Dalam prakteknya tidak berjalan semestinya. Mengapa demikian? Orang kecenderungan ingin membalas setimpal lebih dari yang diterima, lebih dari kerugiannya. Coba aja, kalau Anda tidak sengaja menginjak kaki orang, apakah orang itu akan ganti menginjak kaki Anda? Kalau yang terinjak kaki kirinya, apakah diganti dengan menginjak kaki kirinya? Pasti akan menonjok, memukul bahkan 2 atau 3 kali. Belum menyumpah serapah, belum memaki-maki sampai binatang-binatang keluar. Prakteknya gitu. Sebetulnya kalau kita dipelototin orang, ganti melototin aja. Tapi kan dalam prakteknya nggak gitu kan. Dipelototin, wah langsung maju ke depan. Hantam saja orang itu. Ditendang atau di apa. Kan lebih dari sekedar melotot. Itulah dunia kita. Tak jauh dari dunia binatang yang juga mampu menyerang ketika terancam.
Maka kalau kita mendengar firman Tuhan Yesus hari ini, apa masuk dalam kehidupan kita ya? Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Apa pernah kita melakukannya? Berikan pipimu yang lain kalau kamu ditampar pipimu yang satu. Apa pernah begitu? Pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Apa begitu ya? Kok enak temen? Kerap kali kita berbuat baik yang pada orang yang telah berbuat baik sama kita. Kita meminjamkan sesuatu ya kepada orang yang bisa memberi lebih dari yang kita pinjamkan. Sisan anak aneh. Maka firman Tuhan ini apa masuk ya? Kalau hanya untuk khotbah saja, untuk disampaikan sebagai nasihat, apa ya cukup? Bukan itu kan masuknya. Memang dalam prakteknya hukum pembalasan itu lalu tidak berlaku. Maka Yesus mengajarkan bahwa kejahatan tidak dilawan dengan kejahatan, namun dengan kebaikan. Bahwa yang membalas itu Tuhan. Lemah teles, Gusti sing balas. Kita nggak punya kuasa wewenang untuk membalas, saudara. Saya pernah terpuruk sekali di sebuah paroki, ditolak. Mosok Romo, ya orang ngandel ya ora apa-apa. Dengan fitnah 19 poin, saya sendiri asing dengan item-item itu. Oh kok begini, oh kok begitu. Diprovokasi oleh rekan imam juga. Saya juga kaget loh. Kita eno ngarepku apik. Saya nggak ngira bahwa di belakang itu nusuk. Baik. Saya mengalami kegoncangan yang berat, yang dahsyat. Mana bisa terjadi ini? Saya nggak pernah di demo, dan baru kali itu di demo. Wah, ternyata di gereja Katolik ya berlaku demo-demonan. Tidak hanya 212 yang demo ya. Kala itu saya pet-petan rasanya, nggak karuan. Ada gejolak ingin membalas. Wah dasar paijo, oh pancen tolokiem, pengen seperti itu. Tapi ya hanya metenteng itu di rumah kayak rupanya ngajar jeblok. Saya hanya aduh Tuhan, bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Kalau saya membalas, mereka 7 orang ya. Dan pihak atasan sudah lebih percaya pada 7 orang dibanding dengan kesaksian saya. Ya wes lah, saya hanya diam saja. Saya katakan yang sebenarnya, tapi kalau tidak diterima, oke. Lalu saya mundur, mendekatkan diri pada Tuhan. 50 hari saya di sebuah pertapaan, mengolah diri, mendekatkan diri pada Tuhan supaya saya kuat. Karena membalas nggak ada gunanya. Becek ketitik Allah ketara. Maka saya, Tuhan, aku berserah padamu. Dan memang lemah teles Gusti yang balas. Kualat, kualat. Anda tahu kualat?
orang-orang itu sudah mendapat perlakuan dari Tuhan sendiri. Ada yang genti di demo. Nah, ben ngrasake aku mbiyen ya di demo kaya kuwi. Ada yang merasakan kemalangan. Gusti sing bales. Maka kita itu hanya punya kuasa, wewenang untuk mengasihi. Bukan untuk membalas kejahatan. Kalau ada kejahatan, balas dengan kebaikan. Wah ya beratlah. Itu ajaran Kristus. Arep melu ya kuwi ndak ya wis. Kasih. Itu ajaran Kristus. Hukum Kristus, kasih. Kasihlah musuhmu. Kasih itu menghidupkan. Sementara kejahatan itu merusak, melukai, membunuh. Kasih itu menciptakan ruang. Sementara kejahatan itu mengunci pintu-pintu ruang. Jadi kalau Bapak, Ibu, orang tua ini mengasihi anak, memberi ruang untuk anak. Memungkinkan, memberdayakan, menghidupkan. Lalu bagaimana orang bisa hidup dalam kasih? Beradalah dekat dengan Allah. Beradalah dekat dengan Allah. Kerap kali kita itu hanya berada dekat dengan diri kita kok. Dengan egoisme kita, ambisi kita, keinginan-keinginan kita yang meletup-letup itu. Kita hanya dekat dengan diri kita. Kita nggak berada dekat dengan Allah. Mungkin kita berada di rumah Tuhan, tapi hati kita nggak berada dekat dengan Allah. Pikiran kita kemana-mana, sehingga Tuhan bersamamu tidak ada jawaban sepatah kata pun, karena kemana-mana pikirannya. Meskipun berada di sini, tapi hatinya tidak berada dekat Tuhan. Kita lebih dekat dengan ambisi kita, nafsu kita. Nah, dalam pengalaman saya berada dekat dengan Tuhan waktu itu, saya kan curhat sama Tuhan. 50 hari di pertapaan itu saya curhat. Dan setiap kali curhat saya katakan, Tuhan, hidupku memang berat Tuhan. Betapa berat hidupku Tuhan. Tuhan mau ngomong sih Tuhan, kok hanya diam saja. Tuhan, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan menjawab, aku sudah tahu. Kamu gak usah curhat, aku sudah tahu. Tapi hidupku berat sekali Tuhan. Apa aku mundur saja ya? Lah gimana? Kamu sudah gak kuat? Kamu mau pulang? Oh tuh, ya jangan Tuhan. Kalau kamu mau pulang, ada malaikat yang menjemput kamu sekarang. Oh jangan Tuhan, beri saya kesempatan Tuhan. Aku belum siap Tuhan. Masa mau dar saiki? Ya udah, kamu tenang. Itu jawaban Tuhan. Kamu tenang. Kerap kali kita tidak berada bersama Tuhan dan kita bergulat, bergumul, kayak cacing kepanasan. Kita mengeluh ke sana kemari. Kita meletup-letup, marah-marah. Sharing sana, sharing sini. Menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu tanda tidak berada dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, hidupnya tenang. Itu indikasinya. Maka kalau kita tidak tenang, jelas tidak dekat dengan Tuhan. Yang masih mempersoalkan terus orang lain, masih terus gelisah, yang tidak mau menerima kepahitan hidup,
Tidak mau kalah, pengennya menang terus. Selalu merasa diri paling benar, aku paling benar. Itu orang yang tidak tenang, alias tidak berada dekat dengan Tuhan. Itu orang yang ingin membalas ketika kejahatan menimpa dirinya. Hidup dalam kasih, hidup dalam ketenangan, berada dekat dengan Tuhan. Kejahatan macam apapun bisa ditaklukkan. Sebuah contoh yang sungguh saya alami sendiri. Ketika saya live in di sebuah rumah, di situ tinggal seorang nenek. Dan di kampung itu, di masyarakat itu ada seorang preman yang luar biasa dan pernah ngobong pasar, pernah masuk bui di penjara. Tapi ketika keluar tetap sebagai seorang preman, ditakuti banyak orang. Namun ia selalu kembali ke rumah nenek yang saya tempati itu. Nenek itu memperlakukan dengan penuh kelembutan. Kamu kalau mau pulang ke sini, kapanpun boleh. Ini kunci pintu rumah belakang itu. Kamu mau makan, makanlah. Kamu mau tidur seharian, tidurlah. Seperti diguyur dengan air hujan yang menyejukkan. Preman ini bisa berubah. Dia diberi ruang untuk bekerja, memelihara ayam. Dan ternyata lama-lama bisa menjadi orang baik. Punya jodoh orang yang benar. Sekarang masih hidup. Luar biasa. Kasih itu bisa menaklukkan kejahatan. Tapi kalau kita tetap beranjak dari kejahatan terus, kita tidak berada dekat dengan Allah, tidak akan ada ketenangan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan, ini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dijauhkan dari segala penyakit, disertai Tuhan agar berbuat kebaikan, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai.